Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sekarang mempelajari cara kerja sistem pengisian konvensional. Komponen sistem pengisian konvensional terdiri dari alternator, di mana alternator berfungsi untuk membangkitkan arus listrik. Komponen berikutnya adalah regulator. Regulator berfungsi untuk mengatur tegangan pengisian yang dibangkitkan oleh alternator. Tegangan pengisian diatur 13,4 sampai 14,7 volt setiap variasi kecepatan mesin. Komponen berikutnya adalah lampu indikator CHG. Lampu indikator CHG terdapat pada panel dashboard kendaraan. Lampu CHG ini berfungsi sebagai alat komunikasi dengan pengemudi bahwa sistem pengisian bekerja normal atau tidak. Lampu CHG ini akan menyala saat kunci kontak on dan mesin mati, dan pada saat mesin hidup maka lampu CHG harus padam. Komponen berikutnya adalah fuse. Fuse terdapat di dalam fuse box yang terdapat di bawah dashboard kendaraan. Fungsi fuse atau sekring adalah sebagai pengaman pada rangkaian kelistrikan dengan cara memutus arus listrik bila terjadi kelebihan beban listrik. Komponen berikutnya adalah kunci kontak. Kunci kontak terdapat pada bagian bawah kemudi. Kunci kontak berfungsi untuk memutus dan menyambung arus listrik dari baterai. Komponen berikutnya adalah fusi beling. Fusi beling merupakan sebuah sekring dengan ampere yang besar. Fusi beling dipasang sesudah baterai positif sebelum menuju titik percabangan pada sistem wiring. Komponen berikutnya adalah baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber tegangan listrik. Baterai akan diisi oleh sistem pengisian sehingga kondisi tegangan listrik baterai selalu dalam keadaan siap untuk digunakan oleh alat-alat pemakai listrik pada kendaraan. Mari kita pelajari bagaimana cara kerja sistem pengisian konvensional pada saat kunci kontak on mesin mati. Terjadi aliran arus listrik dari baterai menuju ke fusi beling, menuju kunci kontak, menuju fuse, menuju lampu CHG, menuju terminal L regulator, menuju kontak poin P0, menuju ke kontak poin P1, menuju terminal E regulator, menuju ke massa. Karena lampu CHG dialiri arus listrik, maka lampu CHG menyala. Pada saat itu juga mengalir arus listrik dari baterai menuju fusi beling, menuju kunci kontak, menuju fuse,
menuju terminal IG regulator, menuju ke kontak poin PL1 dan menuju ke PL0 pada kontak poin voltage regulator, menuju terminal F regulator, menuju terminal F alternator, menuju ke rotor coil, menuju ke terminal E alternator, menuju ke massa. Rotor coil dialiri arus listrik, maka pada rotor coil terjadi medan magnet. Perhatikan aliran arus listrik dari baterai menuju ke fusi beling, menuju ke kunci kontak, selanjutnya menuju ke fuse, dari fuse menuju ke terminal IG regulator, menuju kontak poin PL1, PL0, menuju ke terminal F regulator, menuju ke terminal F alternator, menuju ke rotor coil, dan selanjutnya menuju ke terminal E alternator masuk ke massa. Maka pada rotor coil akan terjadi medan magnet. Pada saat mesin berputar akan terjadi pemotongan garis gaya magnet dari rotor coil terhadap kumparan stator, sehingga pada kumparan stator akan terbangkit arus listrik pada terminal N dan terminal B alternator. Selanjutnya mengalir arus listrik dari terminal N alternator menuju ke kumparan voltage relay, menuju ke terminal E regulator, selanjutnya menuju ke massa. Maka akibatnya pada voltage relay terjadi medan magnet, sehingga P1 dan P0 terlepas hubungannya, selanjutnya P0 dan P2 hubung. Maka massa lampu CHG terputus, sehingga lampu CHG padam. Selanjutnya arus listrik dari terminal B alternator dikirim ke baterai melalui fusi beling, sehingga terjadi pengisian. Selanjutnya arus listrik dari terminal B alternator dikirim ke kumparan voltage regulator melalui kontak poin P2 dan P0 dari voltage relay. Selanjutnya menuju ke terminal E regulator, menuju ke massa. Akibatnya pada kumparan voltage regulator terjadi kemagnetan. Tetapi kekuatan medan magnet pada voltage regulator belum mampu mempengaruhi kedudukan PL1 dan PL0, sehingga arus listrik yang masuk ke rotor coil melalui PL1 dan PL0, sehingga arus listrik yang masuk ke rotor coil belum dibatasi oleh resistor.
Mari kita pelajari bagaimana cara kerja sistem pengisian konvensional pada saat putaran mesin menengah. Aliran arus listrik dari terminal N alternator menuju terminal N regulator menuju kumparan voltage relay menuju terminal E regulator menuju ke massa. Akibatnya kemagnetan pada voltage relay semakin kuat untuk mempertahankan hubungan antara P0 dan P2 pada kontak poin voltage relay. Aliran arus listrik yang dikirim ke voltage regulator. Arus mengalir dari terminal B alternator menuju terminal B regulator menuju ke kontak poin P2 menuju ke kontak poin P0 menuju ke kumparan voltage regulator menuju ke terminal E regulator menuju ke massa. Akibatnya kemagnetan pada kumparan voltage regulator semakin kuat sehingga mampu mengubah kedudukan kontak poin PL1 dan PL0 sehingga PL0 mengambang di tengah antara PL1 dan PL2. Selanjutnya, aliran arus listrik yang dikirim ke rotor koil. Arus mengalir dari baterai menuju ke fusi beling, menuju kunci kontak, menuju ke fuse, menuju terminal IG regulator, menuju ke resistor, menuju terminal F regulator, menuju terminal F alternator, mengalir menuju rotor koil, menuju terminal E alternator, menuju ke massa. Arus yang mengalir ke rotor koil mengakibatkan rotor koil terjadi medan magnet. Arus yang mengalir ke rotor koil dibatasi oleh resistor sehingga tegangan yang dihasilkan tetap stabil walaupun terjadi penambahan putaran mesin. Arus listrik yang dikirim ke baterai mengalir dari terminal B alternator menuju fusi beling menuju
ke baterai sehingga terjadi proses pengisian. Mari kita pelajari bagaimana cara kerja sistem pengisian konvensional pada saat putaran mesin tinggi. Aliran arus listrik dari terminal N alternator mengalir ke terminal N regulator mengalir ke kumparan voltage relay, mengalir ke terminal E regulator, mengalir ke massa. Kumparan voltage relay dialiri arus listrik, maka kemagnetan pada voltage relay semakin kuat, sehingga kontak poin voltage relay P0 dan P2 semakin kuat hubungannya. Saat itu juga mengalir arus listrik dari terminal B alternator mengalir ke terminal B regulator, mengalir ke kontak poin P2, mengalir ke P0, mengalir ke kumparan voltage regulator, mengalir ke terminal E regulator, mengalir ke massa. Arus yang dikirim ke kumparan voltage regulator semakin besar, sehingga kemagnetan pada voltage regulator semakin kuat, sehingga mempengaruhi kedudukan PL0 dan PL2. PL0 dan PL2 hubung, sehingga arus yang mengalir ke rotor koil langsung dimasakan oleh kontak poin PL0 dan PL2, sehingga tidak ada arus yang mengalir ke rotor koil. Rotor koil tidak dialiri listrik, maka alternator tidak membangkitkan arus listrik. Tidak ada arus listrik yang dikirim ke voltage relay, maka tidak ada arus yang dikirim ke voltage regulator. Kemagnetan pada voltage regulator hilang, sehingga kontak poin PL1 dan PL0 hubung. Selanjutnya arus listrik mengalir ke rotor koil dan terjadi pengisian kembali. Kejadian hilangnya medan magnet pada rotor koil sangat singkat. Terima kasih telah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.